Bayangkan, seorang anak kecil yang lahir di keluarga petani miskin, tanpa harta, tanpa pendidikan tinggi, dan tanpa kekuatan apapun. Namun, dari kesederhanaan itu lahir tekad baja. Anak itu kelak mendirikan sebuah perusahaan kecil dengan hanya beberapa kapal sederhana, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu konglomerat terbesar di dunia. Inilah kisah tentang seorang visioner Jepang, Iwasaki Yatar, pendiri Mitsubishi, bisnis abadi. Pada awal abad ke-19, di sebuah desa kecil di prefektur Kakai, Jepang, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun ke-1835. Ia bernama Iwasaki Yatar. Hidupnya tidak dimulai dari kemewahan. Keluarganya hanyalah petani miskin yang setiap hari bekerja keras untuk sekadar bisa makan. Masa kecil Yatar penuh keterbatasan. Namun justru dari kesederhanaan itulah lahir tekad besar yang akan mengubah hidupnya dan bahkan sejarah perekonomian Jepang. Sejak kecil, Yatar dikenal cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, karena kemiskinan, ia tidak bisa bersekolah setinggi yang ia harapkan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia belajar dari pengalaman, dari orang-orang yang ia temui, dan dari kerasnya kehidupan yang menempanya. Yatar juga dikenal berani, pantang mundur, dan memiliki semangat juang yang tidak mudah dipatahkan. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Ia pernah jatuh dalam dunia perdagangan, pernah pula mengalami kegagalan. Tetapi, justru kegagalan itulah yang menjadi guru terbaik baginya. Dari sana, ia belajar bagaimana mengelola bisnis, bagaimana membaca peluang, dan bagaimana mengambil risiko dengan bijak. Titik balik dalam hidup Yatar datang pada tahun ke-1870. Di masa itu, Jepang sedang memasuki era baru, yaitu restorasi Meiji, di mana negara mulai membuka diri terhadap dunia luar dan melakukan modernisasi besar-besaran. Yatar melihat peluang emas di balik perubahan zaman ini. Dengan semangat yang membara, ia mendirikan sebuah perusahaan pelayaran kecil bernama Tsukumo Shokai. Awalnya, Tsukumo Shokai hanyalah perusahaan kecil dengan beberapa kapal sederhana. Tetapi Yatar bukanlah orang biasa. Ia tidak melihat bisnisnya hanya sebagai sarana mencari keuntungan semata. Ia melihat jauh ke depan, bahwa pelayaran adalah urat nadi perdagangan dan masa depan Jepang. Dengan strategi yang berani dan kemampuan mengelola usaha, ia berhasil membawa Tsukumo Shokai berkembang pesat dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, perusahaan itu berganti nama menjadi Mitsubishi. Nama ini terdiri dari dua kata, Mitsu yang berarti tiga, dan Hishi yang berarti berlian. Simbol tiga berlian yang saling terhubung itu kini menjadi salah satu logo perusahaan paling dikenal di dunia. Di bawah kepemimpinan Yatar, Mitsubishi tidak berhenti di bidang pelayaran saja. Ia mulai merambah ke pertambangan, keuangan, perdagangan, perkapalan, hingga industri berat. Mitsubishi berkembang menjadi sebuah konglomerat yang memiliki peran penting dalam mendorong modernisasi Jepang. Lebih dari sekadar pengusaha, Yatar adalah seorang visioner. Ia memahami bahwa Jepang yang baru memasuki dunia modern butuh perusahaan-perusahaan besar yang kuat untuk bisa bersaing dengan bangsa barat. Ia melihat Mitsubishi bukan hanya sebagai bisnis keluarga, tetapi sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional. Namun, perjalanan hidup Yatar tidak panjang. Ia wafat pada tahun 1885 dalam usia 50 tahun. Meski usianya terbilang singkat, warisan yang ia tinggalkan begitu besar. Kini, lebih dari satu abad setelah kematian Yatar, dampak Mitsubishi terhadap Jepang modern tidak dapat diremehkan. Konglomerat ini telah menjadi tulang punggung ekonomi Jepang, dengan aset mencapai 433 triliun yen, dan berkontribusi 7,7% dari total pendapatan semua perusahaan publik di Jepang. Mitsubishi UFJ Financial Group kini menjadi bank terbesar di Jepang. Mitsubishi Motors menjadi salah satu produsen otomotif terdepan, dan Mitsubishi Heavy Industries memainkan peran vital dalam infrastruktur nasional dari pembangkit listrik hingga sistem transportasi canggih.
Perusahaan ini juga memimpin dalam teknologi aerospace, sistem energi terbarukan, dan inovasi dekarbonisasi dengan investasi miliaran dolar untuk masa depan yang berkelanjutan. Yang paling menakjubkan, Mitsubishi terus berinovasi di garis depan teknologi masa depan dari kendaraan otonom hingga energi bersih, membuktikan bahwa visi Yatar tentang perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi membangun fondasi masa depan bangsa, tetap hidup hingga hari ini. Kisah Yatar adalah kisah tentang keberanian melawan keterbatasan, tentang visi jauh ke depan, dan tentang bagaimana kerja keras bisa mengubah segalanya. Ia adalah bukti bahwa sebuah mimpi besar bisa lahir dari tanah sederhana, dan bahwa seseorang yang tidak memiliki apa-apa sekalipun bisa meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dunia. Hingga kini, nama Iwasaki Yatar tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Jepang, seorang visioner yang mengubah kesulitan menjadi kekuatan dan membangun kerajaan bisnis dari nol yang kini tidak hanya menjadi kebanggaan Jepang, tetapi juga kekuatan global yang terus membentuk masa depan dunia. Begitulah kisah hidup Iwasaki Yataro, seorang anak petani miskin yang berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dan membangun kerajaan bisnis yang kini dikenal dengan nama Mitsubishi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun rintangan yang menghadang, dengan visi, kerja keras, dan keberanian mengambil risiko, seseorang bisa meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Jika Anda menyukai cerita sejarah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Storytimes agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari masa lalu yang penuh pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.